Argumen ketiga bumi bola, GPS dan Google Maps. GPS adalah Global Positioning System untuk mengetahui di mana posisi orang atau tempat tertentu di lokasi manapun di dunia. Disebutkan bahwa orang yang ada di ujung barat tak dapat mengirim sinyal wireless ke orang yang ada di ujung timur karena terkena lengkungan bumi. GPS pada mobile phone kita, juga pada aplikasi Uber, Gojek, dan lain-lain, menggunakan berbagai aplikasi yang sudah ada. Yang paling umum adalah Google Maps. Jika ada orang mengatakan bahwa GPS Anda sebenarnya tidak menggunakan satelit, apakah Anda percaya? Kita tak perlu ngarang atau debat kusir. Mari kita dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Google tentang Google Maps. Google Maps for mobile has solved this problem with a new beta feature called My Location. Instead of you telling Google your location, Google displays your location on the map with a click of a button, and it doesn't require GPS. Dengar sendiri kan? Ternyata My Location pada Google tidak menggunakan GPS, tidak menggunakan satelit. Ini adalah penjelasan resmi dari Google. Anda bisa search di YouTube, ketik Google Maps for Mobile with My Location. Lantas, bagaimana Google Maps, Gojek, Uber, dan lain-lain bisa bekerja pada HP kita dengan begitu canggihnya? Mari kita dengarkan lanjutan penjelasan Google bagaimana mereka melakukannya. So, how does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS. It's not GPS. It's not GPS. Dengar sendiri kan? Ternyata Google tidak menggunakan GPS. Sinyal-sinyal yang canggih itu diperoleh dari menara Telkom biasa. Persepsi Anda yang mengatakan bahwa HP Anda menggunakan GPS dan satelit lewat Google Maps. Google sendiri mengatakan tidak. Bagaimana dengan Google Maps yang secara sempurna dapat membuat peta dari udara, termasuk atap rumah kita bisa kelihatan? Bukankah itu menggunakan satelit? Ternyata Google Maps dibuat dengan menggunakan drone, bukan satelit. Silakan Anda riset dan temukan sendiri. Semua bukti-bukti ada di depan mata. Anda hanya tak memperhatikannya saja selama ini. Itu yang membuat kesadaran Flat Earth booming secara eksponensial sejak 2015. Pada bumi yang datar, satelit memang tidak diperlukan. Anda hanya perlu menara-menara Telkom. Hal ini akan kita bahas pada bab berikut, bagaimana USGS mengatur jarak penerbangan pesawat. Pertanyaan yang mind-provoking adalah, jika Anda bisa dapat uang 1,5 triliun rupiah untuk membuat satelit, padahal sebenarnya Anda cuma keluar biaya bikin tower 150 juta, keuntungan 10.000 kali lipat, dan orang tak ada yang tahu, Anda mau atau tidak? Keuntungan 10.000 kali lipat. Anda dagang dengan modal 1 juta, dapat hasil 10 miliar. Mau atau tidak? Saya tidak mengatakan Indosat atau PT Telkom menipu dengan satelit, sebab mereka tak bisa bikin satelit. Yang bisa bikin satelit adalah dia-dia juga, Hughes, Boeing, Ball, Lockheed Martin, dan lain-lain. Jika ditelusuri lagi, perusahaan-perusahaan aerospace membuat satelit itu dimiliki oleh dia-dia juga. Kelompok 1% penduduk yang lebih kaya dari 99% penduduk dunia lainnya. Kelompok 1% ini sudah lebih dari 100 tahun memonopoli bisnis lewat kartel untuk mengontrol harga agar menjadi mahal. Berlian misalnya, harganya menjadi mahal akibat dimonopoli oleh kartel. Mereka membuat ilusi supply dan demand supaya harganya tinggi. Di sektor supply, sebenarnya sumber daya berlian tidak selangka itu. Silakan Anda cek bagaimana kartel De Beers bisa menguasai pertambangan berlian dan membuatnya seolah-olah itu barang langka. Di sektor demand, kartel membuat ilusi seolah-olah berlian adalah kebutuhan manusia. Seolah-olah perkawinan Anda tidak afdol jika cincin kawin Anda tak ada berliannya. Itu sebenarnya adalah propaganda marketing yang dimulai tahun 1940-an. Begitu pula dengan ilusi minyak adalah sumber daya fosil. Minyak adalah senyawa hidrogen, oksigen, dan karbon, disebut hidrokarbon, yang berasal dari perut bumi. Tak ada bukti bahwa minyak berasal dari fosil tumbuhan dan dinosaurus.
Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Rockefeller agar harga minyak menjadi tinggi. Rockefeller mengundang saintis ke konferensi Jenewa tahun 1892 untuk memulai propaganda bahwa minyak berasal dari fosil dinosaurus dan tumbuhan. Padahal, fosil adalah benda padat dan hidrokarbon minyak adalah benda cair. Fosil yang berasal dari makhluk hidup tak pernah jauh dari permukaan bumi. Sementara, manusia mengebor minyak sampai kedalaman 10 km dan tak pernah ada bukti bahwa fosil ditemukan di kedalaman itu. Tak semua orang menyadari bahwa media-media massa besar di dunia dimiliki oleh 6 perusahaan saja. Si kelompok 1% itu mampu memonopoli informasi yang diterima oleh 99% penduduk dunia lainnya. Hal ini yang disebut sebagai propaganda, mind control. Jika kelompok super kaya yang 1% itu, atau disebut elit global, mampu mencuci otak Anda lewat pendidikan, media massa, dan film-film, ilusi marketing yang membuat harga berlian dan harga minyak menjadi tinggi, apakah mereka tak mampu membuat ilusi tentang satelit? Kembali pada soal GPS. Tak semua orang menyadari bahwa GPS digunakan sejak tahun 1973, yang merupakan bagian dari teknologi militer. GPS berasal dari teknologi sebelumnya, yaitu LORAN atau Long Range Navigation dan Decca Navigation yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Of its equipment, which makes it very easy to operate and maintain once you understand a few fundamentals. To provide worldwide coverage, the Omega system will use 8 VLF transmitting stations. One in Norway, another in Trinidad, one in Hawaii, and another in north-central United States. Of the remaining, one is in the Indian Ocean, another in the southern part of South America, one in the Tasman Sea area, and finally, one in the Western Pacific. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa dunia militer yang didesain buat perang membela negara tiba-tiba jadi malaikat yang menolong umat manusia di negara-negara lain dengan memberikan teknologi gratis? Disinilah jelinya the global elites yang sudah lebih dari 100 tahun memperoleh profit dengan cara menipu orang, scam, money laundering, transaksi fiktif, you name it. Demikian halnya dengan NASA. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa NASA adalah badan eksplorasi yang bekerja untuk kepentingan dunia? Siapakah NASA? Coba kita lihat keterangan di webnya sendiri. Jelas ditulis di situ bahwa tujuan pembentukan NASA tahun 1958 adalah berkaitan dengan Perang Dingin, di mana Rusia berhasil meluncurkan Sputnik tahun 1957. Majalah Times menjelaskannya lebih gamblang. Judulnya, Alasan yang Menyedihkan Tapi Familiar tentang Pembentukan NASA. Disebutkan, tujuannya sangat membumi, yaitu office politics, bukan untuk kepentingan umat manusia di dunia. Budget NASA 2016 adalah 19,3 miliar dolar atau sekitar 256 triliun per tahun. Hasilnya, kebanyakan adalah propaganda CGI. Motivasinya, ada 256 triliun motivasi di situ. Bisnis adalah bisnis, di mana ada peluang pasti banyak kepentingan. Bukan hanya pegawai-pegawainya, tapi juga kontraktor-kontraktor besarnya. Roket memang diluncurkan, tapi jika diperhatikan, arahnya tak pernah lurus ke atas, selalu melengkung dan akhirnya horizontal. Karena memang tak pernah lewat dari low Earth orbit sekitar 500 km dari permukaan bumi. Seperti yang dikatakan Times tadi, tujuan pendirian NASA sangat membumi, yaitu office politics. Pertanyaannya, untuk politik dan kepentingan siapa? Seperti yang telah disebutkan di awal, persoalan flat earth ini bukan debat kusir, bukan omong kosong, bukan adu ego, bukan adu pintar, melainkan ada hal lain yang lebih fundamental yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Pada pembahasan selanjutnya, di video-video berikutnya, kita akan membahas hal ini. Ilusi bumi berbentuk globe memang sengaja dibuat oleh para globalis atau biasa disebut elit global. Mereka lah yang membuat berbagai krisis, perang, termasuk menjauhkan manusia dengan ketuhanan lewat dogma-dogma sains modern dan ilusi bumi globe. Kita sebenarnya tak perlu bayar biaya telekomunikasi mahal-mahal, tak perlu bayar listrik mahal-mahal, tak perlu bayar bensin mahal-mahal. Teknologinya sudah ada dari tahun 1898, dibuat oleh manusia paling jenius yang pernah lahir di muka bumi, yaitu Nikola Tesla.
Seperti yang telah dikemukakan tadi, kita sebenarnya tak perlu bayar listrik mahal-mahal, tak perlu bayar biaya telekomunikasi mahal-mahal, tak perlu bayar bensin mahal-mahal. Teknologinya sudah ada sejak tahun 1898 yang dibuat oleh Nikola Tesla. Itu sebabnya ia dikucilkan oleh JP Morgan, salah satu pentolan elit global. Hal-hal seperti itulah yang dilakukan agar kelompok yang 1% itu bisa mengontrol 99% penduduk dunia lainnya. Berbagai manipulasi dan propaganda mind control dilakukan, seperti membuat ilusi supply dan demand, ilusi satelit, ilusi GPS, ilusi bumi berbentuk globe, ilusi bahwa mereka adalah kelompok adidaya yang sudah mampu melakukan eksplorasi ruang angkasa. Bangkitnya kesadaran flat earth merupakan ancaman bagi mereka. Oleh sebab itulah pemaparan ini diberi judul Konspirasi Bumi Datar. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Soal foto-foto CGI, satelit, dan GPS yang sudah kita bahas adalah soal teknologi, belum masuk pada sains yang sebenarnya. Kita akan membahas pada episode berikut. Sementara ini, kita tutup argumen GPS dan Google Maps dengan fakta bahwa Google Maps dan GPS tidak menggunakan satelit, melainkan menggunakan menara telkom biasa.